Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Ruki Mahendra. Di sini saya akan membawakan tentang integrasi dan reintegrasi sosial yang telah kami bahas bersama dengan kelompok yang beranggotakan Yuyun Insanti, Zarotinisa, dan Zevanya Widya Puspawiardhani. Integrasi adalah pembaruan suatu yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat yang meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma menjadi satu kesatuan. Faktor pendorong integrasi. Toleransi adalah salah satu alat penting dalam masyarakat yang dapat mendorong terjadinya komunikasi antar kebudayaan yang berbeda sehingga dapat tercapai suatu integrasi di antara mereka. Yang kedua adalah kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Masalah ekonomi seringkali menjadi faktor pemicu konflik. Maka dari itu, dengan adanya kesempatan yang seimbang dalam ekonomi dapat mempercepat proses integrasi sosial di masyarakat. Ketiga, sikap saling menghargai. Suatu masyarakat yang memiliki atau menjunjung tinggi sikap saling menghargai akan lebih mudah untuk mencapai integrasi sosial. Karena kelompok masyarakat bersedia untuk mengakui kelemahan dan kelebihan budaya dan cara pandang masing-masing. Kemudian adalah unsur budaya yang sama. Unsur kebudayaan yang sama atau serupa seringkali lebih mudah untuk mendekatkan atau menghilangkan potensi konflik. Karena saat suatu kelompok masyarakat mengetahui persamaan unsur budaya kelompok satu dengan yang lainnya, akan lebih mudah untuk berdamai. Umumnya, mereka akan lebih cepat untuk menghilangkan segala prasangka yang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Kemudian, musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat. Dalam situasi menghadapi ancaman, mereka bersedia melepaskan sisi egois masing-masing demi menghadapi musuh bersama. Kemudian adalah pernikahan campuran. Pernikahan campuran seringkali menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik, karena perkawinan campuran dapat terjadi antara dua kebudayaan yang berbeda yang dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Kemudian adalah faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama adalah sikap tidak menghargai. Dengan adanya perbedaan budaya dalam masyarakat, terkadang kebudayaan kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Hal ini seringkali menyebabkan konflik budaya yang menghambat integrasi sosial. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan. Seiring perkembangannya, arus globalisasi berdampak pada sikap individualis pada masyarakat. Sikap individualis tidak memiliki kepedulian pada kondisi di sekitarnya, yang mengakibatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan mulai berkurang. Yang ketiga adalah berkurangnya toleransi. Kurangnya toleransi dapat menjadi masalah yang timbul dalam memajukan integrasi karena membuat masalah susah diselesaikan. Akibatnya, konflik yang terjadi makin membesar dan terpelihara. Yang selanjutnya, ketimpangan sosial dan ekonomi. Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Akibatnya, ada kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dan memicu terjadinya konflik sosial. Yang selanjutnya adalah kurang keterbukaan. Kurangnya sikap terbuka dengan kelompok yang punya golongan berbeda dapat menimbulkan prasangka atau pemahaman yang memicu konflik. Prasangka tersebut menghalangi interaksi sosial dengan kelompok lain sehingga integrasi sosial pun sulit untuk didapatkan. Syarat berhasilnya integrasi menurut pendapat yang dikemukakan oleh William F. Hopgood dan Meyer Nimkov. Syarat berhasilnya dari suatu integrasi sosial ialah sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat berhasil mengisi kebutuhan antara mereka. Artinya, kebutuhan fisik dan sosial mereka terpenuhi oleh sistem sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, membuat tiap anggota masyarakat saling menjaga keterkaitan satu dengan yang lain. 2. Norma-norma serta nilai sosial tersebut berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. 3.
masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama, di mana membahas norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Yang selanjutnya ada bentuk integrasi. Bentuk-bentuk integrasi ada 3, antara lain sebagai berikut. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif bisa diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya, bangsa Indonesia dipersatukan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contoh, integrasi koersif adalah perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Reintegrasi sosial adalah proses sosial yang bertujuan untuk tidak melihat kembali pihak yang berkonflik sehingga tercipta kondisi seperti sebelum konflik. Contoh reintegrasi sosial. Berikut beberapa contoh reintegrasi sosial. 1. Adanya proses reintegrasi sosial antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Kehadiran angkutan online telah menurunkan pendapatan angkutan konvensional. Maka dari itu dilakukan proses reintegrasi sosial berupa penentuan batas atau aturan antar kedua jenis angkutan ini. Contohnya, angkutan online tidak boleh turunkan penumpang di daerah yang telah disepakati. 2. Melakukan musyawarah. Musyawarah menjadi salah satu contoh reintegrasi sosial. Ketika terjadi konflik atau permasalahan, usahakan untuk melakukan musyawarah tanpa memperparah konflik. 3. Lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat juga memegang peranan penting dalam reintegrasi sosial. Lembaga masyarakat tersebut diantaranya di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Contohnya, jika terjadi permasalahan hukum, maka diserahkanlah ke lembaga hukum. 4. Tidak mudah tersulut emosi. Sikap mudah tersulut emosi sangatlah tidak baik, khususnya dalam penyelesaian konflik. Agar integrasi sosial dapat tercapai, maka sikap mudah tersulut emosi haruslah dihilangkan. 5. Tidak main hakim sendiri. Selain sikap emosi, suka main hakim sendiri juga tidak baik dilakukan jika pada permasalahan yang sudah sangat menyimpang dari peraturan atau norma yang ada, sebaiknya diserahkan ke pihak yang berwenang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.